Saudaraku sekalian, hari ini kita masih membahas satu tema di bulan ini, yaitu tentang doa mendatangkan kuasa. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar dari seorang nabi bernama Elia, saudaraku, bagaimana Elia punya doa yang berkuasa, ya. Dia, saudaraku, punya satu kehidupan berdoa penuh dengan kesungguhan hati. Dia juga punya iman yang besar dan punya yang namanya kesabaran di dalam doa-doanya. Kemudian saudaraku, kita belajar minggu yang lalu bagaimana seorang pemuda bernama Eutikus, ya, mengingatkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga, punya kehidupan dalam doa, ya, supaya kita tidak tertidur rohani kita. Nah, minggu ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu kuasa doa di dalam kehidupan kita. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Kuasa doa di dalam kehidupan kita. Siapa percaya doamu itu penuh kuasa? Yang mantap, saudaraku. Siapa percaya, angkat tangan. Nah, sekarang tengok kanan kiri, bilang, doamu itu berkuasa loh. Ya, amin. Nah, kita akan buka bersama lebih dulu sebagai dasar firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti saya membaca ayat yang ke-4. Kemudian Ibu Hana bersama dengan saudara membaca ayat yang ke-5, ayat yang ke-6-nya kita baca bersama-sama, ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikopnya berbunyi tentang pelayan-pelayan perjanjian yang baru, ya. Ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ayat 5, saudara baca. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, sanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi oleh Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Katakan bersama, amin. Ayat firman Tuhan tadi mengatakan, saudaraku sekalian, kesanggupan kami bukan karena diri kami, seolah-olah itu pekerjaan kami, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa sih salah satu ciri utama dari orang Kristen yang bisa kita lihat bahwa orang Kristen itu rohaninya bertumbuh? Kira-kira apa salah satu cirinya? Halo? Kasih. Apa lagi? Apa salah satu ciri dari orang Kristen yang bisa kita lihat? Kasihnya, ya, kita bisa lihat bahwa dia bertumbuh, tambah besar kasihnya. Apalagi selain dia punya kasih? Pengampunan, sukacita. Apalagi saudaraku? Doanya. Katakan doanya. Doanya. Karena apa saudaraku? Orang Kristen yang semakin bertumbuh itu, dia akan merasa seperti tadi loh ayat yang kita baca. Yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, bukan karena kesanggupan dia. Jadi saudaraku sekalian, dia ini punya kehidupan, kepercayaannya itu kepada dirinya sendiri, makin hari makin susut. Bukan kemudian minder, tidak. Bukan kemudian tidak ada percaya diri, tidak. Tapi percaya dirinya bukan karena dirinya. Percaya dirinya karena apa saudaraku? Tuhan yang memampukan dia, yang menyanggupkan dia, sampai dia bisa menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, ketergantungan pada dirinya itu menjadi susut. Makin lama makin hilang.
Tapi makin hari hidup orang Kristen yang bertumbuh makin bergantung dengan Tuhan. Makin apa saudaraku? Bergantung dengan Tuhan. Nah, wujudnya apa? Wujudnya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh rohaninya. Bergantung hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Adalah lewat doa. Doanya itu makin sungguh-sungguh. Dia punya kehidupan saudaraku sungguh-sungguh tidak bisa lepas sama doa. Karena doa itu artinya pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ketika engkau berlutut di atas lututmu, engkau tekuk lututmu, engkau masuk kamarmu, engkau sembah Tuhan. Di situ engkau berkata, Tuhan aku tidak bisa tanpa engkau. Tuhan aku tidak mampu tanpa engkau. Tapi orang yang jarang berdoa adalah orang yang menunjukkan bahwa dirinya merasa mampu tanpa Tuhan. Dan Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Coba Mas bisa dibuka. Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan apa saudaraku? Kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya itu menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah ayat yang ke-7 mengatakan. Buka Mas Yeremia 17. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan di apa saudaraku? Diberkati. Ketika engkau makin hari makin suka berdoa. Bukan engkau tambah lemah. Justru engkau tambah kuat. Yang amin satu orang. Makin hari engkau punya kehidupan doa. Makin justru engkau tambah kuat. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku, mari dalam hidup jemaat GPI Bait Kudus tambah doa hari-hari ini. Nanti kita akan belajar beberapa hal. Kenapa kita mesti tambah doa hari-hari ini. Nah saudaraku, kita akan belajar hari ini. Apa sih yang bisa membuat doa kita itu penuh kuasa? Karena saudaraku, Sakarya 4 ayat yang ke-6 mengatakan, bukan karena keperkasaan dan kekuatanmu, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, jika Roh Kudus menguasai kita di dalam doa, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi terpecahkan. Nah, kita belajar 3 perkara bagaimana Roh Kudus menguasai doa kita dan membuat doa kita penuh kuasa. Yang pertama, saudaraku, adalah kerinduan. Kita belajar 3K ya hari ini. K yang pertama adalah kerinduan. Katakan bersama 2, 3. Kerinduan. Kita mesti punya kerinduan akan Tuhan ketika kita berdoa ya. Hari-hari setiap hari mesti punya kerinduan dengan Tuhan. Bu Hana bisa bacakan Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mazmur 42 ayat 3. 2 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, terima kasih Bu. Ya. Ayat ini berkata demikian. Seperti rusa yang apa saudaraku? Merindukan sungai yang berair. Saudaraku, kita mesti punya kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan ketika kita datang setiap dalam doa-doa kita seperti rusa. Seperti apa sih rusa itu merindukan air? Di Timur Tengah, saudaraku, di padang pasir, padang gurun itu membentang sangat luas yang namanya padang gurun, padang pasir. Dan saudaraku, sangat sulit orang akan menemukan yang namanya sumber mata air. Nah saudaraku, mungkin hal itu tidak biasa ya kalau di Indonesia.
Kita mungkin 2 meter atau berapa udah bisa, beberapa daerah itu mata air sudah bisa untuk kita bikin sumur ya. Tapi tidak demikian di Timur Tengah, di Israel sana. Maka saudaraku, ketika yang namanya sumber mata air susah ditemukan, rusa itu saudaraku dia akan begitu sangat bersukacita ketika dia ketemu dengan satu sumber mata air. Dan ketika dia tidak bisa menemukan sumber mata air, maka rusa itu akan punya satu kerinduan yang sangat. Satu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk dia bisa menemukan sumber mata air. Nah, ayat firman tadi mengatakan, demikianlah ya, jiwaku merindukan engkau ya Allah. Begitu juga kita harus punya kerinduan seperti itu. Satu kehausan, satu kerinduan yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Ada beberapa orang saudaraku hari-hari ini, banyak orang itu haus ngejar harta. Haus kejar yang namanya pangkat atau jabatan. Orang banyak haus mengejar ilmu. Banyak orang haus mengejar kepuasan-kepuasan duniawi. Kejar pria, kejar wanita. Itu banyak terjadi, bukan hanya orang dunia tapi orang Kristen sudah mulai dikejar, punya satu kehausan mengejar hal-hal yang duniawi. Kuat di dunianya, tapi saudaraku sangat rapuh dalam hal rohaninya. Nah, hari ini firman Tuhan ngajar sama saya dan saudara. Jangan hanya ngejar perkara-perkara yang ada dalam dunia. Seringkali saya katakan perkara dunia kita dapatkan hanya akan berhenti ketika saya dan saudara sudah ada di dalam kubur. Ukuran 2 kali 1 meter. Semua jabatan kita tinggal. Semua pangkat kedudukan tidak akan berarti apa-apa. Harta yang berjibun, mungkin rumah yang bagus, mobil mewah, rumah seperti apapun. Ditinggal enggak saudaraku? Ditinggal. Nah, kita bawa ke kuburan kita. Berhenti hanya sampai di 2 kali 1 meter. Tapi seringkali orang Kristen lupa. Orang Kristen ditipu sama setan. Kejar yang dunia lebih kencang daripada kejar Tuhan. Akibatnya apa? Ketika sudah sampai berhenti, selesai yang dia sudah ada di atas muka bumi. Engkau mau bertobat kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, pintu sudah tertutup. Karena pertobatan hanya bisa terjadi ketika seseorang masih hidup. Biar saudara sudah mati didoakan, panggil siapa pendeta sekali berapapun, seterkenal apapun, tidak bisa menolong saudara. Ketika engkau hidup, itu adalah saat engkau bertobat. Nah, hari ini kalau engkau ada di tempat ini dan engkau dengar firman ini, bukan Tuhan jahat sama saudara, tapi justru Tuhan sayang sama saudara. Supaya jangan sampai engkau keluar dari tracknya Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan, melenceng terlalu jauh. Kembali kepada jalan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mari kejar Tuhan lebih lagi di hari-hari ini. Amin saudaraku. Miliki kehausan sama Tuhan. Miliki kerinduan seperti rusa tadi, kalau dia tidak nemukan padang gurun, dia sangat sedih. Dia sangat tertekan, dia sangat rindu akan mata air. Coba cek hidup saudara masing-masing. Masih adakah kerinduan itu dalam hatimu sama Tuhan? Kalau engkau hanya datang ke gereja saat protokol kesehatan dijalankan, kita kan tidak bisa maksimal lebih dari 2 jam beribadah. Maksimal hanya 2 jam di tempat ini. Saudara minggu ke sini menghangatkan kursi-kursi gereja, pulang. Kemudian saudara kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Doamu hanya sebatas Tuhan berkati makanan ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Itu bukan satu doa kerinduan sama Tuhan yang besar. Itu hanya laporan sama Tuhan. Itu hanya rutinitas, formalitas sebagai orang Kristen aku doa. Tapi saudaraku, mari cek diri kita masing-masing. Ini hari makin bertambah sukar. Ini hari makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus kali kedua.
Kapan saatnya kita tidak tahu, karena kita memang tidak sebagai panitia yang namanya penjemputan. Masalah Tuhan datang kapan terserah Tuhan, tapi kita adalah panitia yang apa saudaraku? Yang berjaga-jaga. Amin saudaraku. Kapan saatnya Tuhan mau datang, urusan Tuhan. Tapi kita ini panitia bukan untuk menjemput kapan Tuhan datang, enggak, mau kapan terserah. Tapi kita adalah panitia yang bertugas untuk apa? Jaga-jaga diri kita. Kapan saatnya Tuhan datang? Mau datang secara pribadi menjemput kita? Atau mungkin bersama-sama rapture, saudaraku, diangkat bersama-sama di awan-awan. Itu urusan Tuhan. Tapi saya dan saudara hari-hari ini makin hari harus makin lapar dan haus akan Tuhan. Makin hari harus makin punya kerinduan seperti itu. Ayo cek saudaraku. Kalau belum minta hari ini, Tuhan tanamkan lagi kerinduan yang besar akan Engkau dalam hatiku. Amin saudaraku. Alkitab nyatet. Satu kali Tuhan Yesus pergi ke kampung halamannya di kota Nazaret. Nah, di kampung halamannya Alkitab mencatat tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Kenapa saudaraku? Karena orang-orang di kampung Nazaret adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak haus terhadap kunjungan Yesus. Dan Alkitab mencatat, Yesus tidak banyak lakukan mujizat di situ. Tapi satu kali ketika Yesus menyeberang Danau Genesaret atau Danau Galilea, maka saudaraku dia ada di satu kota. Wow, ketika Yesus datang itu orang-orang di kota itu lari-lari saudaraku. Mereka mengusung orang-orang sakit. Membawa orang-orang sakit sama Tuhan. Banyak orang di situ mau disembuhkan. Yesus sampai tidak bisa doakan mereka satu-satu. Tapi satu kali saudaraku ada seorang yang karena berdesak-berdesakan tidak bisa didoakan Yesus secara khusus. Dia hanya megang jumbai atau ujung jubahnya Yesus. Alkitab catat saudaraku. Belum didoakan. Tapi orang itu punya kehausan akan Tuhan. Kelaparan akan Tuhan. Apa yang terjadi? Sembuh. Hari ini saudaraku. Kalau engkau datang beribadah, engkau punya kehausan dan kelaparan seperti itu. Ibadah itu akan menjadi berkat buat saudara. Amin saudaraku. Tapi kalau engkau datang ibadah ya hanya sekedar rutinitas, sekedar formalitas, aku ke gereja. Tidak punya hati yang haus, cinta sungguh-sungguh berkobar dengan Tuhan. Maka saudaraku siapapun yang khotbah gak akan bisa memberkati saudara. Mau saudara khotbah di gereja kayak apapun gak bisa memberkati saudara. Karena apa? Engkau gak punya kehausan, kelaparan akan Tuhan. Biar pengkhotbah senior didatangkan, Yesus sendiri khotbah di depan saudara, saudara akan tolak dia. Karena apa saudaraku? Hatimu tertutup. Tapi kalau hatimu itu berkobar dengan cinta kepada Yesus. Doamu itu doa yang rindu akan Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat 6 mengatakan, barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Kalau engkau hari ini merindukan sesuatu dalam dirimu, hampiri Tuhan dengan kerinduan. Hampiri Tuhan dengan kelaparan yang sungguh akan dia. Amin saudaraku. Yang kedua kita belajar. Yang kedua, bagaimana doa kita berkuasa. Selain kerinduan adalah keyakinan iman. Katakan bersama 2, 3. Keyakinan iman. Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22. Bu Hana bisa bacakan buat kita semua. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 21 pasal 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat
berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iya, perhatikan saudaraku. Apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, apa saja yang kamu minta dengan penuh keyakinan iman, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan, apa ayat 22? Menerimanya. Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu Allah yang mau dan Allah yang mampu menjawab doa-doa kita. Dia bukan hanya Allah yang mampu menolong, tapi dia juga Allah yang rela untuk menolong saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Catat baik-baik dalam hatimu dan dalam pikiranmu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa untuk menggerakkan gunung. Tapi saudaraku, doa dan imanmu lah yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Apa saudaraku? Hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa menggerakkan gunung. Sesuatu yang mustahil, persoalan besar apapun dalam hidupmu. Tapi doa dan imanmu, katakan doa dan imanku. Itu yang menggerakkan siapa saudaraku? Tuhan. Untuk apa? Bisa menggerakkan gunung. Saudaraku, karena itu berdoalah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan. Dan mukjizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Hampiri dia dalam doa dan imanmu, keyakinan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan dia akan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Satu saat saudaraku, minggu kemarin kalau tidak salah. Maaf Bu Neneng, saya pakai kesaksian ibu ya. Bu Neneng WA ya. Setiap pagi kan saya suka kirim kata-kata firman Tuhan. Dan kemudian karena saya sibuk jarang lihat handphone ya. Dan saudaraku, satu saat dilihat kan kita ini handphonenya rame-rame ya. Punya saya juga bisa dilihat suami, bisa dilihat anak dan sebagainya ya. Jadi maaf Bu Hana, kemarin juga ya Pak Hendri ya, telepon ya nggak saya angkat, saya lagi di luar ya, di kamar depan ya, handphone ada di belakang. Dan saudaraku, Bu Neneng dalam WA-nya bilang, Bu Pendeta tolong doakan saya lewat handphone, nggak apa-apa. Dan kemudian dia ceritakan saudaraku, apa yang menjadi permasalahannya. Sehat tubuhnya waktu itu, sudah baik. Tapi satu saat hari Minggu sore, kalau tidak salah ya Bu, nah dia merasa saudaraku sekalian badannya itu enggak tahu kenapa kok rasanya enggak enak. Terus saudaraku telapak kakinya itu saudaraku ada benjolan seperti kelereng. Ya, betul ya Bu ya. Dan kaki kirinya sebelahnya, kaki kiri betul ya Bu, itu bengkak. Dia dulu pernah ngalami seperti itu juga ya Bu. Sampai enggak bisa jalan. Dan semalam dia cerita, dia mimpi yang menakutkan sekali. Seperti dia saudaraku di atas satu perahu itu pengen oleng saudaraku dan mau karam. Oh dia teriak, dia berusaha sekuat tenaga dan dia bisa saudaraku dalam kesaksian WA-nya mencengkeram pegang itu kakinya Ica, anaknya ya. Nah, enggak tahu Ica sadar atau enggak ya. Nah, dipegang itu saking saudaraku dalam dia mimpinya itu. Seperti dia itu mau diseret dibawa ke kuburan saudaraku. Kemudian kita doakan, saya bilang sama Pak Willy, Pak doakan Bu Neneng. Nah, saya membantu dalam doa, Pak Willy yang pegang handphonenya dan bilang sama Bu Neneng. Bu, Ibu percaya enggak? Yakin enggak Tuhan Yesus bisa menolong? Itu pertanyaan pertama. Betul ya Bu ya? Karena saudaraku kalau enggak yakin percuma, enggak akan bisa sembuh. Dan Bu Neneng bilang, yakin Pak, percaya Pak. Oke, tirukan ya Bu doa saya. Dan kesaksian Jumat kemarin, puji Tuhan Bu Neneng suka doa
dalam ibadah pendalaman Alkitab rajin terus ya, enggak pernah bolos. Kemarin memberanikan diri melangkahkan kaki masuk di ibadah doa. Dan dia bersaksi, saudaraku, itu yang namanya benjolan seperti kelereng di kakinya sembuh, enggak ada sama sekali. Dan dia bisa beribadah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan Pak Willy yang hebat. Siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Tapi apa, saudaraku? Keyakinan iman Bu Neneng. Amin, saudaraku. Yang besar kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, terus miliki keyakinan yang besar kepada Tuhan. Hampiri Tuhan dalam doa-doamu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita semua. Orang yang sungguh percaya bagi Tuhan dan bagi dirinya yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah, yang ketiga, yang ketiga ya. Yang pertama kata tadi apa? Kerinduan. Yang kedua, keyakinan iman. Yang ketiga sekarang adalah ketekunan. Nah, kalau kita berdoa sekali belum dijawab ya, jangan kemudian wah Tuhan pilih kasih nih ya. Si A doa langsung cespleng, langsung dijawab dari Tuhan, sama Tuhan. Lah kok aku ini loh doa udah tahunan, hanya untuk satu pokok masalah kok enggak dijawab-jawab. Sampai rasanya itu hatinya udah tawar. Bener enggak sih Tuhan itu bisa menolong aku? Injil Lukas pasal yang ke-18, Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara, supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di situ Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan. Ada seorang hakim yang kejam. Tapi hakim ini setiap hari, saudaraku, diketok-ketok pintunya sama seorang janda miskin yang minta ditolong masalahnya. Dia tidak punya hubungan kaitan apa-apa sama ibu janda miskin ini. Tapi saudaraku, karena tiap hari didatangi ibu janda ini, dia satu saat kemudian berkata, ya wes, ya sudahlah, tak tolong kamu. Ya, daripada kamu setiap hari itu gangguin aku aja, tak tolongin kamu. Saudaraku, Tuhan Yesus itu bukan seperti hakim yang kejam itu, saudaraku. Dia itu Bapak yang baik. Amin, saudaraku. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah memberikan kita kuasa untuk menjadikan saya dan saudara anak-anaknya Tuhan. Kaitannya sangat dekat. Bapak sama siapa? Anak. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saudaraku, Bapak di surga pasti akan mengabulkan permohonan kita. Asal kita berdoa dengan apa? Lukas 18, Yesus mengajarkan apa? Doa dengan tekun, tidak jemu-jemu, terus menerus. Minggu pertama ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudara kan ingat kisahnya Elia. Untuk dia, saudaraku, menurunkan api dari sorga, membakar itu yang namanya korban persembahan, ya, kepada Tuhan. Di hadapan para nabi Baal, dukun-dukun Baal, 450 dukun. Elia gak takut. Dia doa sekali sama Tuhan, itu api dari sorga nyambar, saudaraku. Itu persembahan, korban di atas mezbah. Tapi untuk doa yang namanya menurunkan hujan, Elia tidak cukup doa sekali. Ayat 43 dari 1 Raja-Raja 18 mengatakan, Elia mesti naik ke Gunung Karmel, ada usaha, ada sesuatu yang dia lakukan. Bukan hanya itu, doa tidak cukup sekali, 7 kali. Bolak-balik, terus doa. Ketika doa sekali dia tanya sama bujangnya, sama pembantunya Gehazi, kamu udah lihat belum ada tanda-tanda mau hujan? Belum Pak Elia, ya. Doa lagi Elia, tanya lagi sama bujangnya Gehazi, kamu lihat enggak ada tanda-tanda mau hujan? Belum Pak Elia. Doa lagi terus, Alkitab mencatat sampai 7 kali.
Jangan kemudian saudara udah doa sekali belum dijawab, udah ngelokro, putus asa, udah ngambek, nggak mau ke gereja, nggak mau kenal Tuhan. Wes aku tak kenal, aku tak cari Tuhan yang lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Jangan saudaraku, itu namanya doa nggak tekun. Doa sekali belum dijawab, doa lagi, sampai kapan? Sampai jawaban Tuhan berikan. Amin saudaraku. Masalah kapan diberikan itu otoritasnya Tuhan. Tapi hampiri Tuhan dengan penuh ketekunan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kehausan, kelaparan akan Tuhan. Nah, tadi kita sudah belajar ya 3 hal bagaimana doa kita berkuasa. Yang pertama apa? Kerinduan. Yang kedua apa? Keyakinan. Yang ketiga apa? Ketekunan. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, gereja mula-mula itu adalah gereja yang ditandai dengan doa. Mereka rajin doa, mereka rajin beribadah, mereka juga rajin saudaraku untuk memecah-mecahkan roti, perjamuan kudus. Karena itu gereja mula-mula saudaraku penuh mujizat. Mereka dibenci oleh banyak orang, tapi juga banyak orang merindukan kehadiran mereka karena ada kuasa, power dalam dirinya. Seorang hamba Tuhan ya bernama Ed.C. Volso, dia pernah berkata, kitab Kisah Para Rasul adalah kitab tentang doa dan kuasa. Jadi kalau Anda membaca kitab Kisah Para Rasul, maka di situ Anda akan menjumpai kitab itu adalah kitab prayer, kitab doa dan power, kitab kuasa. Bagian kita adalah berdoa dengan 3 tadi ya, kerinduan, keyakinan iman, apa saudaraku? Ketekunan. Bagian Tuhan menyatakan kuasanya. Semakin kita sungguh berdoa, semakin kuasa Allah akan dinyatakan lebih dahsyat dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang membuat saya dan saudara itu mesti sekarang ini hari-hari ini tambah lebih banyak doa dibanding yang lalu-lalu. Yang pertama kita belajar, karena kita ini sedang berperang melawan kuasa kegelapan. Kitab Wahyu mengatakan, setan ngerti, iblis ngerti, waktunya itu udah semakin singkat. Karena itu iblis bekerja lebih lagi, saudaraku. Kalau orang, saudaraku, kan seringkali saya mendengar ya, saya itu kalau enggak deket sama Tuhan, enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak rajin sungguh-sungguh sama Tuhan, saya ini enggak punya masalah. Tapi ketika giliran saya mau sungguh-sungguh, nah, mau ke gereja nih, biasanya enggak ke gereja terus ke gereja gitu. Lah kok di rumah atau mungkin begitu keluar dari gereja, udah ada itu masalah datang. Pernah enggak Anda ngalami atau dengar orang berkata begitu? Halo, lagi sungguh-sungguh kok malah banyak masalah. Tapi ketika aku lagi sedang enggak sungguh-sungguh, kok rasanya enggak ada masalah. Kira-kira sering enggak atau pernah Anda temui seperti itu? Halo, pernah? Pernah? Ah, pernah. Dengar saudaraku, kalau Anda lagi enggak sungguh-sungguh, itu otomatis saudara itu sudah temannya setan. Jadi setan jarang godain saudara, jarang kasih masalah sama saudara. Wong ujungnya pasti kemana saudaraku? Ya ke neraka sama setan. Tapi kalau ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan nih, oh setan ya enggak mau saudaraku. Wong tadinya temennya dia kok sekarang mau jadi temennya Tuhan. Wah, setan akan berusaha dengan masalah, ribut sama anak, ribut sama orang suami istri ya, atau punya masalah di pekerjaan dan sebagainya, dia bikin seperti itu. Wahyu berkata setan ngerti kedatangan Tuhan kali kedua itu udah sangat dekat, dia bekerja ekstra. Karena itu kita mesti berjaga-jaga. Dalam apa saudaraku? Doa. Karena doa itu adalah salah satu senjata yang sangat ampuh dan berkuasa. Kalau saudara lihat ya hari-hari ini di bangsa ini, kita perlu banyak berdoa saudaraku. Jangan lihat orang-orang saudaraku yang lagi demo, yang lagi bakar-bakar, kemudian benci sama mereka, jangan. Alkitab berkata musuh kita itu apa saudaraku?
bukan darah dan daging. Bukan manusia musuh kita. Musuh kita siapa? Iblis. Penguasa udara ini. Dengan strata-strata mereka, kan mereka ada hierarkinya, seperti kita juga di dunia ini ada presidennya, ya, Lucifer presidennya, iblis, ya, terus ada menteri-menterinya, mereka juga punya hierarki seperti itu, baca dalam kitab Efesus. Nah saudaraku, kita mesti doa itu, perangi itu iblisnya. Iblis tidak takut loh sama saudara yang keluar masuk gereja. Iblis tidak takut Anda ini bawa punya Alkitab di rumah, kalau Alkitabnya tidak pernah dibaca. Mau Alkitab yang gede, segede apapun, iblis tidak takut. Iblis tidak takut Anda pakai kalung salib gede kayak gini, terus keluar rumah saudaraku malam-malam. Oh, iblis tidak takut. Iblis tidak takut juga engkau punya atribut-atribut di rumah, ada salib dan sebagainya. Iblis tidak takut itu. Tapi iblis akan takut kalau engkau punya kehidupan doa. Hidup doa bukan sekedar doa mau makan, mau tidur, bangun tidur dan sebagainya. Tapi engkau punya tadi kehidupan doa yang sungguh-sungguh lapar akan Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Oh, begitu saudara lewat saudaraku, iblis sudah gemeter. Bukan hanya gemeter, lari saudaraku. Dan iblisnya bisa diusir ketika engkau doakan orang dan sebagainya. Amin saudaraku. Siapapun di tempat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus ada kuasa. Amin. Ada apa? Kuasa. Tapi kuasa itu tidak akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau tidak punya kehidupan doa. Ketika engkau punya kehidupan doa, sekelas iblis pun akan lari daripadamu. Yang kedua, kenapa kita mesti berdoa lebih banyak hari-hari ini? Karena kita hidup di hari-hari pandemi COVID-19 yang penuh dengan tekanan. Memang tidak semua tertekan, tetapi mayoritas tertekan hari-hari ini. Dan orang yang tertekan, saudaraku, paling tidak kalau dia tidak kuat, dia akan stres. Orang yang tertekan, kalau dia tidak kuat, dia akan jadi gila. Orang yang tertekan kalau dia tidak kuat, ujung-ujungnya dia akan bunuh diri. Tidak sedikit orang Kristen juga yang bunuh diri karena tekanan. Tetapi ketika saya dan saudara banyak berdoa, maka saudaraku, Tuhan akan memberikan yang namanya kelegaan. Apa saudaraku? Kelegaan. Tekanannya masih ada enggak? Halo, tekanannya masih ada enggak? Masih. Tapi engkau kuat menghadapi tekanan. Ndak pikirannya kusut ya. Ndak hatinya kemudian gelisah. Tidur ya tidur saudaraku. Ndak melek, lihat atap di dinding, ngitungin bunyinya cicak. Itu orang stres, ada tekanan. Tapi orang yang punya kehidupan doa lebih dengan Tuhan, dia akan hatinya itu lega. Karena apa? Dia akan punya kesegaran dalam rohnya. Sehingga apa? Jiwa dan rohnya dipulihkan. Ketika orang jiwa rohnya dipulihkan, hidup tubuhnya ini akan jadi pulih. Amin. Kita kan udah pernah belajar tuh 1 Yohanes tuh ya. Dunia mengatakan mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu kata dunia. Tapi firman Tuhan mengatakan, di mana rohmu manusia, rohmu kuat, dalamnya jiwamu kuat, maka apa? Tubuhmu juga kuat, tubuhmu jadi sehat. Jadi ketika kita lebih banyak berdoa, saudaraku, punya kelegaan dengan Tuhan. Banyak sih masalah tekanan ada, tapi engkau punya kelegaan nih. Ada fresh, saudaraku. Kesegaran dalam jiwamu, dalam rohmu. Sehingga saudaraku, kalau engkau sakit hari ini, engkau akan pulih dan disehatkan. Kalau engkau hari ini ngadepi masalah-masalah utang dan sebagainya, engkau bisa ngadepi bukan utangnya lunas, tapi engkau bisa menjalani itu hari-harimu. Sampai engkau jualan saudaraku dengan wajah yang penuh sukacita.
Ya, engkau bisa nyembah Tuhan, engkau bisa sapa tetangga, klien bisnis dan sebagainya. Oh, akhirnya mereka, saudaraku, digerakkan Tuhan untuk mengirimkan berkat. Dan engkau sisihkan itu berkat, saudaraku. Setelah engkau sisihkan berkat untuk Tuhan, engkau sisihkan berkat untuk kewajiban-kewajibanmu. Dan engkau tanpa disadari, kok yo bisa sampai utang besar kayak apapun bisa lunas oleh anugerah Tuhan. Amin. Jangan bilang, Bu Evi kan tidak ngalami loh, siapa bilang. Orang-orang lama di tempat ini juga tahu, saudaraku. Hutangnya demikian besar gereja ini. Tapi saudaraku, jiwa yang ada, kesegaran dari Tuhan, banyak berdoa. Lama-lama tanpa disadari, koyo utangnya udah tidak ada. Amin saudaraku. Sekali lagi, bukan kekuatan kita manusia, tapi kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, kenapa kita harus lebih banyak berdoa? Karena masalah di dunia tambah banyak, tambah rumit. Tapi lewat doa kita akan mendapatkan solusi, jalan keluar dari Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Karena tanpa hikmat Tuhan maka masalah itu akan menjadi susah dipecahkan. Tapi ketika ada hikmat Tuhan, apa yang rumit, apa yang sulit akan menjadi mudah. Saudara ingat itu Salomo? Dia bingung ketika harus memutuskan mana ini, ibu mana dari satu orang bayi ini. Tapi dengan hikmat Tuhan, karena Salomo tidak mengenal mereka satu persatu. Dan dengan hikmat Tuhan Salomo bilang, itu potong bayi yang satu masih hidup. Dan disitulah Salomo tahu mana ibu yang asli dan ibu yang palsu. Ibu yang palsu bilang, ya potong aja, tidak apa-apa, yang penting semua dapat separuh-separuh, tidak masalah. Tapi ibu yang asli dia berkata, jangan raja. Jangan bunuh anak itu, jangan potong anak itu. Biar miliknya ibu itu aja enggak apa-apa, asal anak itu hidup. Dan akhirnya ibu yang palsu itu dipenjara dan ibu yang asli mendapatkan lagi bayinya. Sekarang ini banyak masalah dalam hidup kita, rumit, sulit. Tapi saudaraku, ketika kita banyak berdoa, kita punya hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita menyelesaikan masalah yang rumit dalam hidup kita. Yang keempat, kenapa kita harus lebih banyak berdoa? Karena kita itu makin tambah godaan imannya. Ya, betul apa betul? Kalau dulu orang lihat majalah porno susah, mesti cari ke toko dan sebagainya. Tapi sekarang enggak, saudaraku. Udah di depan kita nih. Mau lihat yang porno, yang cabul udah di depan kita ya. Tinggal klik saja. Tidak hanya anak kecil loh. Orang dewasa, orang tua sekalipun itu godaan imannya juga besar. Nah saudaraku sekalian, itu sebabnya kita perlu memproteksi diri kita. Kita perlu melindungi diri kita. Supaya apa saudaraku? Kita itu saudaraku dijauhkan dari godaan. Ketika kita berdoa, kita berkata, Tuhan kuduskan aku. Tuhan, darah Yesus menyucikan hatiku, menyucikan pikiranku, menyucikan mataku, menyucikan seluruh kehidupanku sehingga aku ini punya hidup berkenan kepada Engkau. Yang kelima, terakhir, kenapa kita mesti banyak berdoa hari ini? Karena tugas kita adalah memberitakan Injil, kabar baik. Dan doa itu menyiapkan kita untuk melakukan penginjilan yang efektif. Ayat terakhir kita baca, Matius 24 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Matius 24, 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pertanyaannya, bagaimana Injil kerajaan bisa diberitakan di seluruh dunia? Kalau kita sungguh-sungguh meningkatkan diri kita berdoa. Karena waktu kita berdoa, saudaraku, maka saudaraku Tuhan akan menggemburkan tanah-tanah hati manusia yang keras. Hati manusia yang penuh dengan kejahatan. Dan ketika kita menaburkan benih Injil, maka mereka itu akan bisa menerima Injil. Ada satu ungkapan berkata, darah martir itu adalah benih gereja. Tapi dengar baik-baik, benih itu yang sudah ditaburkan menjadi benih gereja dari darah para martir, itu harus disirami dengan doa para pendoa-pendoa syafaat.
Perlu mereka, pendoa-pendoa syafaat, perlu namanya mereka sungguh-sungguh terus berdoa. Sehingga benih gereja itu bisa makin bertumbuh. Dan banyak jiwa bisa diselamatkan. Amin saudaraku. Karena itu hari-hari ini tidak ada cara lain. Ayo banyaki berdoa. Mungkin engkau bisa ke gereja, puji Tuhan. Kalau tidak bisa ke gereja, di rumah, di kantor, dimanapun engkau bisa beraktivitas. Doa kita bukan doa liturgi atau agamawi. Harus tutup mata di satu tempat, menghadap arah tertentu, tidak. Kita mungkin lagi setir kendaraan, kita lagi pergi belanja ke pasar, kita mungkin sedang masak di rumah, kita sedang mungkin cuci baju kita. Bisa berdoa saudaraku? Bisa. Karena doa pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Aku tidak bisa tanpamu Tuhan, sambil cuci baju. Engkau lihat suamimu susah diatur. Suamimu berangasan, main pukul saudaraku. Dipikir saudara sangsanya, petinju. Tapi engkau waktu cuci baju suamimu, engkau bisa berkata, Tuhan jamah suamiku. Engkau yang punya dia, engkau yang ciptakan dia. Aku tahu engkau bisa pulihkan suamiku. Amin saudaraku. Di situ engkau doa. Jadi doa bisa dimanapun. Tidak harus di satu tempat dan menghadap tempat tertentu. Kesimpulannya yuk kita baca. 2, 3. Tingkatkan diri di dalam doa. Karena doa mengandung kuasa Allah yang sangat luar biasa. Amin. Saudara sudah tahu dan belajar ya. Nah sekarang praktek. Ya, pengen ngalami kuasa atau enggak? Atau hanya sebatas pengetahuan? Kalau hanya sebatas pengetahuan ya berhenti sampai di sini. Dan hidupmu, kekristenanmu akan bantat. Pak Rudi kemarin bilang, gak enak. Roti bantat enak, mahal jadi roti brownies. Tapi kalau kehidupan seseorang rohaninya bantat saudaraku. Gak bertumbuh, cebol. Oh saudaraku sekalian, cebol rohani ya. Saudaraku, apa terjadi? Gak bisa punya power. Gak ada kuasa. Gak lebih dengan orang dunia. Gak lebih dengan temannya setan. Tapi ketika engkau punya doa, kehidupan doa, hidupmu penuh dengan kuasa. Gak bingung lagi, gak stres lagi. Karena engkau tahu ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.